Coba senyum, senyum. Kurang gede, senyum. Oke. Pasti Anies Presiden. Amin Presiden. Anies Presiden. Anies Presiden. Anies Presiden. Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Bukan jalan, Bang. Terus kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Terus jalan, jalan. Fotografer. Dang, masuk. Dang. Pengasuh Pondok Kiai Haji Amin Musyolih. Pasangan Amin pun mendapat doa agar sukses di Pilpres 2024 mendatang. Di hadapan para kiai, nyai, dan juga santri, Gus Imin sempat menceritakan perjalanan politiknya hingga akhirnya bergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, senyum-senyum. Luar biasa kreativitas orang ya. Saya mendapatkan video entah dari siapa, yang jelas mampir ke WA saya dan baik ya, makanya saya tampilkan. Dan juga makin sering sekarang dengar lagu Yalal Waton. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Yalal Waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal waton. Luar biasa ya. Jadi ketika kemarin saya di Pasuruan juga dengar juga lagu Yalal Waton ini ya. Sama ini, Sholawat Asgil itu sering dikumandangkan ya. Sholawat Asgil, lupa Sholawat Asgil depannya. Sholawat Asgil. Jadi saudara sekalian, ini saya ingin menarik sekali ya apa yang disampaikan ini, bahwa kunjungan-kunjungan ke pesantren itu menaikkan elektabilitas Anies Baswedan tentu bersama Imin ya. Jadi rasanya aneh kalau tiba-tiba elektabilitasnya turun. Kalau Sholawat Asgil itu, Sholawat Asgil sering lupa saya. Oh ini Allahumma sholli ala. Allahumma sholli wa asgilin zalimin bizalimin. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi itu ya, Sholawat Asgil sama Yalal Waton. Yalal Waton itu ciptaan Hasbullah ya, Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU selain Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Kiai Haji Wahab Hasbullah itu cucunya Gus Am ya. Oke, saudara sekalian, coba kita bacakan pendapat yang mengatakan bahwa kunjungan Anies ke pesantren tingkatkan dukungan warga NU ya. Kunjungan Anies ke pesantren semakin meningkatkan dukungan dari warga NU. Bakal calon presiden Anies Baswedan tengah menggencarkan kunjungan ke pesantren. Dalam 2 pekan terakhir dia sudah mengunjungi sekitar 10 pesantren di Jateng dan Jatim. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hilal Solo, Kiai Haji Ahmad Rubai menilai Anies sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, rangkaian kunjungan tersebut merupakan bentuk penghormatan Anies kepada para kiai. Itu menunjukkan akhlak Pak Anies sowan kepada kiai-kiai itu baik sekali. Namanya silaturahim positif jelasnya. Apalagi lanjutnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu belak-belakan soal keinginannya maju pada Pilpres 2024 dan meminta restu serta dukungan kiai. Semoga kiai-kiai mendukung, paling tidak kiai mendoakan. Itu sudah merupakan sebuah keuntungan bagi Pak Anies. Karena doa dari para kiai kan luar biasa menembus arasy Allah. Jelas Kiai Rubai ya, kiai yang garis lurus tentunya ya. Bukan kiai yang tidak garis lurus. Dia mengingatkan bahwa para kiai itu merupakan tokoh yang dihormati oleh masyarakat. Kemudian Kiai Rubai mengibaratkan pesantren seperti kerajaan kecil yang mempunyai santri, wali santri, jemaah dan lain sebagainya. Karena itu dia menilai kunjungan Anies itu berdampak positif dengan semakin membesarnya dukungan dari massa NU. Karena pesantren di Indonesia pada umumnya berafiliasi dengan ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Jadi sangat berefek karena yang punya massa real itu kan para kiai. Ucap Kiai Rubai yang merupakan santri almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, pendiri pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang. Belum lagi lanjutnya Anies sendiri dekat dengan kalangan pesantren. Jauh sebelum hiruk pikuk jelang pesta demokrasi 5 tahunan ini, Anies kerap bersilaturahmi ke lembaga pendidikan Islam tersebut. Kita juga melihat kultur keluarga Pak Anies Muslim. Jadi andaikan sowan ke kiai bukan yang aneh. Beliau fasih menjadi imam sholat, ahli membaca sholawat yang menjadi tradisi pesantren. Ungkapnya salah satunya itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bi zalimin warijna min bainihim salamin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Dukungan kepada Anies semakin kuat lagi dari masa NU karena dia berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, cicit pendiri NU Kiai Haji Bisri Samsuri. Menurut salah satu kiai yang hadir dalam acara deklarasi Anies Muhaimin di Surabaya pada 2 September 2023 lalu ini, keduanya merupakan duet ideal. Ini perpaduan nasionalis religius. Nasionalis ada dalam tubuh Pak Anies, religiusnya Gus Imin. Karena Gus Imin lahir dari pesantren. Walaupun Pak Anies nasionalis, tapi kan di situ ada religiusnya juga. Ini sudah pas tandasnya. Luar biasa ya. Anies memang seorang nasionalis ya. Ya, walaupun selalu difitnah sebagai orang yang radikal kanan. Padahal jelas record dia lebih pada nasionalis, tapi lebih tengah kanan lah kira-kira begitu ya, moderat kanan. Kalau Surya Paloh moderat kiri lah kira-kira begitu. Nah kalau Muhaimin Iskandar sesungguhnya jauh lebih kiri dari Anies persepsi politiknya ya. Karena dia berasal dari partai PKB yang selama ini aliansinya justru dengan PDIP yang kiri banget. Jadi dalam political performance di Indonesia, PKB itu justru lebih kiri dibandingkan Anies Baswedan. Karena dia jelas mengendorse Jokowi misalnya instead of mengendorse partai yang didukung oleh massa Islam misalnya atau calon yang didukung oleh massa Islam. Tapi pilihan politik itu sebenarnya lebih pada orientasi politik elitnya. Nah, cuma elit ini kan biasanya mempengaruhi para kiai dan kiai mempengaruhi para santri, kemudian wali santrinya, keluarga wali santri dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, pesantren dan Anies itu jauh lebih identik kalau dibandingkan calon lain.
saya membayangkan ya, Anies itu pasti senang melakukan 2 hal ini. Ya, bahkan 3. Apa? 1, datang ke pesantren-pesantren. Dia pasti nggak akan kagok. Mau dia disuruh jadi imam sholat bisa, disuruh doa juga bisa, disuruh sholawat juga masih bunyi. Oke. Yang kedua, dia pasti senang dengan perguruan tinggi. Karena dia insan akademik. Mau diajak debat ABC juga bisa. Nah yang ketiga, dia juga tidak kagok bergaul dengan civil society. Karena dia juga berasal dari civil society. Dia pernah bekerja di The Indonesian Institute misalnya. Di Partnership for Governance Reform untuk kerja-kerja penguatan masyarakat. Jadi pada 3 latar belakang itulah Anies tidak kagok. Nah, untungnya yang keempat, dia punya latar belakang sebagai pejabat publik. Yaitu sebagai menteri, sebelumnya rektor walaupun swasta ya. Tapi para Madinah itu dianggap juga pejabat yang secara publik recognize. Kemudian juga gubernur DKI. Jadi 4 pengalaman itu membentuk Anies. Ya. Tidak kagok dengan pemerintahan, tidak kagok dengan dunia NGO, tidak kagok dengan dunia pesantren, dan tidak kagok dengan dunia intelektual perguruan tinggi. Jadi dan kelima, tidak kagok dengan international fora, forum-forum internasional itu tidak kagok juga. Jadi ada 5 itu ya. Jadi saudara sekalian, itu yang harus kita pahami mengenai sosok Anies. Jadi kalau dia datang-datang ke pesantren itu, saya membayangkan calon lain barangkali panas ke pesantren. Waduh, kapan ini selesainya? Terpaksa kalau disuruh menjadi imam sholat pusing kepalanya. Disuruh doa pusing kepalanya. Disuruh membaca sholat pusing kepalanya. Maka biasanya akan diatur pertemuan cukup dengan para ketua-ketua pesantrennya saja ya. Bawa amplop selesai kan begitu. Tidak berinteraksi dengan masanya secara langsung apalagi ikut peribadatannya misalnya sholat jamaah dan lain sebagainya. Oke saudara sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait hal ini. Jadi ketika saya di Pasuruan pun ya terpaksa juga kita menghafal juga salawat asgil ya. Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bizalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi itu kita hafal juga. Sama ini biasanya saya bilang wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita wallahul muwafiq ila aqwa mitorik ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih salam yang lebih NU ya. Oke. Kalau Anies sudah biasa ya wallahu muwafiq ila aqwa mitorik ya. Saya lihat kalau dia mengucapkan salam selalu begitu ujungnya. Bukan wabillahi taufiq wal hidayah. Oke. Sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga Allah kabulkan hajat Pak Anies dan pendukungnya. Amin. Kemudian apanya yang mau dirubah? Ya kalau yang dirubah gak perlu. Kalau dirubah itu dijadikan rubah artinya. Tapi kalau apanya yang mau diubah banyak. Emang kita negara sudah correct direction ya? Belum lah menurut saya. Oke, ketimpangan itu masih luar biasa ya. Korupsi juga masih luar biasa. Penegakan hukum juga luar biasa. Demokrasi dan lain sebagainya. Hak asasi, banyak hal. Ayo kita terus semangat mengingatkan seluruh keluarga, saudara, tetangga, teman-teman sebangsa dan senegara Indonesia. Kobarkan semangat perubahan. Amin. Menang 1 putaran. Amin. Kemudian bersatu umat muslim MK1 putaran UNK Anies. Apa maksudnya ya? Ayo buzzer yang semangat dong cari recehan buat beli ubi. Apa maksudnya? Langit biru perubahan ala Plate dan Limpo. Iya, Plate dan Limpo itu dalam sistem pemerintahan presidensil adalah pembantu Presiden Jokowi.
pembantu Presiden Jokowi korupsi. Maka secara teoritis gagal pemerintahan ini. Ya, bagaimana memelihara agar menteri-menterinya tidak korupsi. Kan itu soalnya. Dan kalau kita misalnya menyasar ke menteri lain, yakin menteri lain tidak korupsi juga. Ya, benar yang benar aja. Kan kira-kira begitu ya. Amin. Kemudian Ewako Ura Cadas, Amin menang telak 1 putaran. PKS segera bergerak di Jabar dan DKI, jangan kalah sama PKB, ayo maju bersama. Kemudian apa ini ya, langit biru sama ini ribut terus. Pak Refli Harun, Anies kenapa nggak pasang banyak baliho agar masyarakat mengenal luas Wowo dan Ganjar, baliho Wowo dan Nowo. Balihonya super besar ya. Saat berjejer seperti kalau lewat di jalan tol. Di Jatim sangat minim juga baliho Anies. Sobat RH sekalian, ini terkait dengan budget. Kita ketahui bahwa calon presiden yang paling miskin dukungan dananya adalah Anies Baswedan. Kenapa begitu? Karena pengusaha-pengusaha nggak berani membackup Anies karena dianggap musuh pemerintah, musuh penguasa. Walaupun ini cuma persepsi ya kan. Pemerintah bilang nggak benar. Nah kalau nggak benar jangan dipersekusi, jangan dipersoalkan orang yang mendukung Anies Baswedan. Tadi ada Henry Husada, itu berani dia mengumumkakan dukungan terhadap Anies. Saya tanya diganggu nggak selama ini? So far so good katanya. Karena itu yang lain ya mbok ya berani, santai ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ya. Gitu. Begitu sobat RH sekaliannya. Kita lihat lagi coba. Udah itu aja dulu ya. Jangan lupa salawat asgilnya ya. Biar yang zolim itu sibuk sama yang zolim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa asgiliz zalimin bi zalimin. Warisna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu ya. Bung RH sangat pantas jadi Mensesnek atau Ketua MK. Semoga kabinet Amin berisi tokoh-tokoh yang amanah dan keren cadas. Ewako. Luar biasa. Kita aminkan saja ya. Amin. Ya. Tetapi kalau Anies dan Imin terpilih, ya semua bergantung pada dia harusnya. Karena dia memimpin sebuah kabinet presidensial. Jangan sampai terlalu direcoki oleh partai-partai pendukungnya. Kalau kita ingin negara ini baik. Tapi kalau cuma sekedar pergantian kekuasaan, ya maka recokilah calon presiden itu. Yakin semuanya akan ribut gitu ya. Oke, sahabat sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.